Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review, di mana kali ini gue pengen ngajak ngobrol santai aja karena ceritanya beberapa lama yang lalu gue datang ke STC Senayan main di Beyond the Music. Jadi kalau misalnya kalian mau coba sendiri barang-barang yang gue sebut di sini, itu bisa cobain ke Beyond the Music STC Senayan lantai ground. Dan gue nyobain dua barang terutama. Di sini gue nyobain rada lama, yaitu Tanjim Origin, salah satu ayam yang gue pribadi sangat penasaran. Udah banyak banget dari komen yang bilang, "Bang, cobain Tanjim Origin." Ya akhirnya gue coba di situ karena katanya demonya udah datang, ya langsung lah gue datang. Lalu kemudian satu lagi Unique Melody Masked Mark III, dimana itu juga gue agak lupa sebenarnya. Gue udah pernah nyobain lama, cuman gue sedikit lupa. Nah, gue sekarang punya Indigo, gue juga nyobain lagi jadinya. Salah satu hal yang bikin gue langsung agak wow ya sama si Tanjim Origin adalah secara build quality-nya. Untuk faceplate-nya itu, karena dia bagian selain maskot ataupun logonya itu bahannya seperti frosted metal. Jadi kalau misalkan pernah pegang frosted glass gitu, agak kayak ada gerinjel-gerinjelnya kecil, tapi somehow itu juga bikin agak matte, dan juga secara tampilan itu lumayan kelihatan mahal. Lalu secara ukuran sebenarnya lumayan identical sama EA1000 ataupun sama Tanjim Oxygen, cuman di bagian dalamnya, di bagian yang menyentuh ke kuping agak dalam itu sedikit lebih tebal dan lebih panjang. Dan sebenarnya ini menjawab beberapa protes dari waktu dulu Tanjim Oxygen itu kan secara nozzle dia pendek banget. Nah, di Tanjim Origin ini dipanjangin dan bisa dilepas. Dan ketika dilepas itu dia ada beberapa pilihan filter. Jujur aja gue udah nyoba sedikit filternya dan nggak tahu, gue sih nggak ngerasa ada perbedaan ya. Tapi mungkin gue kurang cobain lebih lama atau gimana. Tapi yang jelas gue nggak terlalu merasakan ada perbedaan gimana-gimana. Dan kemudian secara fitting, guys, gue bisa bilang sekarang jauh lebih, mungkin lebih bisa diterima kebanyakan orang karena nozzle-nya juga lebih panjang. Dan juga secara fitting, walaupun dia agak kecil, agak berat, tapi fittingnya cukup enak di kuping gue. Dan sementara itu untuk kabelnya juga gue ngerasa lebih baik dibandingkan Tanjim Oxygen yang dulu kan kabelnya kayak nyaris kabel bihun ala KZ gitu loh. Pokoknya jelek banget Tanjim Oxygen Origin itu. Maksudnya the original Tanjim Oxygen itu bener-bener jelek banget kabelnya. Sampai itu udah kayak kabel curah lah. Nah, di sini udah kabelnya secara visual itu a bit identical sama EA1000, agak sama EA1000. Karena agak tebel, cuman tetap masih kayak one strand gitu loh. Jadi ya tetap aja bagus. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal suara, gue ngerasa Tanjim Origin ini agak specialist. Gue mengasosiasikan suara dari si Tanjim Origin ini sebagai netral, cuman bukan netral ala Etimotic, ala BA yang on the analytical side. Ini more of a organic, natural side. Jadinya lu nggak terlalu dapetin energi bass ataupun energi treble yang tinggi gimana-gimana. It's not a really exciting IM, nggak terlalu fun, nggak terlalu jedak-jeduk, nggak terlalu ngegigit atasnya. Tapi sangat-sangat balance secara tonalnya itu dari bass, mid, treble. Cuman memang yang gue rasakan adalah lebih ke vocalnya itu yang punya bobot dan balancing serta bersihnya itu yang luar biasa di harganya. Yang gue sendiri kan selalu mengasosiasikan Tanjim Oxygen sebagai ayam yang punya suara bersih dan juga berkualitas gitu timbre-nya. Dan yes, Tanjim Origin juga punya itu, bahkan teknikalitas yang lebih tinggi lagi. Cuman gue pribadi buat selera gue ya, ini Tanjim Origin itu kurang exciting. Tapi ya anyway, gue adalah orang yang kebanyakan suka ayam yang punya signature V-shape ataupun U-shape, dimana gue suka energi bass dan energi treble untuk lagu-lagu orkestra ataupun lagu soundtrack movies gue. Nah, tapi Tanjim Origin ini buat gue, kalau misalnya lu suka dynamic driver yang natural suara dan buat vokalan, gue rasa sangat cocok banget. Perlu dicobain sama kalian. Cuman ini gue pribadi kayaknya bukan tipe yang suka-suka banget sih Tanjim Origin, walaupun gue sangat mengappreciate apa yang dia bisa tawarkan di harganya. Bahkan mungkin under 10 juta itu bisa jadi salah satu IM vokal terbaik maybe. Cuman waktu ketika gue bandingkan sama EA1000, ini mereka berdua punya suara yang cukup berbeda, di mana EA1000 itu salah satu yang spesial itu kan di area mid bass area-nya, kick bass dari passive radiatornya itu bikin sensasi bassnya itu sama spesial, dan I really like the punch from the EA1000. Dan juga treble gigitan yang lepasnya itu yang open, really good in resolution dari EA1000 yang gue suka. Jadi EA1000 itu seolah versi lebih liarnya, bassnya lebih nonjok, vokal treble lebih open, tapi sekaligus mungkin untuk beberapa orang lebih fatiguing, lebih bisa bikin capek kalau denger lama-lama. Tapi buat gue pribadi, kalau misalnya tanya suka mana, gue bakal ngomong EA1000.
Sekali lagi, bukan berarti E1000 better daripada Tajim Origin ya. At least dari yang gue denger waktu itu, dengan yang gue coba-coba waktu itu, dengan beberapa preferensi lagu-lagu kesukaan gue ngerasa E1000 lebih cocok sama selera gue, yang gue sendiri kan dengerin lagu suka di luar gitu. Gue suka di outdoor, gue suka saat sambil jalan-jalan gue denger lagu, bukannya di indoor yang sepi di kamar gitu, enggak. Gue sambil jalan-jalan sukanya. Nah, gue butuh bass, gue butuh energi, gue butuh bite dari treble juga. Tajim Origin terlalu kalem, walaupun dia lebih bening, buat gue black background lebih bagus, vocal timbre-nya juga lebih natural and sweet, somehow lebih spesial. Cuman gue pribadi lebih prefer EA1000. Jadi to the point, sampai gue bakal ngomong apakah gue bilang bagus Origin. At least dari yang gue coba kemarin, gue bakal bilang yes, definitely really really good. Apakah gue pengen review lebih lengkap lanjutnya? Definitely yes. Gue penasaran pengen lebih coba lanjut lagi, bandingin sama lebih banyak IM lagi. Apakah gue tertarik beli? Jawabannya adalah enggak, karena ya gue udah punya banyak yang lain dan kayaknya selera gue pribadi sih nggak kesana. Lalu kemudian kita bahas tentang si Unique Melody Masked Mark III. Nah ini cukup unik nih. Kalau lu lihat, dulu gue pernah review Unique Melody Masked Mark I, gue belum pernah review yang Unique Melody Masked Mark II, tapi ada measurement-nya dan gue udah coba beberapa kali. Dan gue udah, sekarang ini kan salah satu IM kesukaan gue yang gue punya adalah Unique Melody Masked Indigo. Dimana buat gue secara tampilan, gue waktu dulu inget, gue pernah nyoba Masked Mark III, ada lama, gue gak terlalu suka. Waktu Indigo gue nyoba, gue suka banget, sampai gue ketemu, gue bisa beli, gue beli gitu loh intinya. Nah ini gue pengen cobain lagi nih, head to head lagi, ceritanya sih begitu. Jadi apalagi kalau dari foto Masked Mark I dan Masked Mark II itu kan carbon shelled dari housingnya, jadi agak berbeda. Yang Masked Mark I itu kan ada yang warna merah dan hitam, ada yang warna biru dan hitam, ada yang lu bisa kanan kirinya beda gitu, setelah kalau nggak salah ya. Lalu kemudian ada yang Masked Mark II itu kan gold and black and gold. Sementara Masked Indigo itu warnanya biru, dan juga Masked Mark III itu antara biru ataupun merah. Jadi bisa dipilih. Nah, ini gue bandingin yang biru sama yang biru. Secara housingnya aja ternyata secara ukuran sangat-sangat mirip. Cuman yang unik adalah di pola depannya. Kalau gue perhatiin dari beberapa Indigo versus beberapa Masked Mark III itu kayak ada pola woodnya tuh lebih kayak cakaran gitu loh. Kayak ada seret garis-garis tajam. Sementara di Masked Indigo itu kayak ngebulet. Jadi kayak swirl polanya agak berbeda. Dan juga dari line pinggirnya itu loh, dari list pinggirannya, si Masked Mark III itu lebih golden, sementara Indigo lebih kalem warnanya. Nah kemudian untuk secara housingnya, oh ya, gue juga ngerasa yang gak lucu, si Indigo punya gue itu sedikit lebih bening, lebih kayak lu bisa ngeliat dalam driver dalamnya. Sementara di Masked Mark III itu lebih kayak bukan kayak lebih tebel, lebih kayak nggak kelihatan gitu dalamnya. Tapi kalau lihat bodinya, mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera, tapi Masked Mark III itu bodinya lebih kayak translucent, lebih kelihatan dalamnya bisa diterawang gitu. Sementara di Indigo justru lebih nggak kelihatan, jadi kayak berlawanan untuk kelihatan apa enggaknya dari faceplate sama ke housingnya. Tapi secara warna emang mirip kalau dari foto dari jauh, cuman kalau dideketin agak beda sebenarnya. Si Indigo lebih agak terang sedikit warnanya, sementara di Masked Mark III lebih tua untuk si faceplate, tapi dalamnya itu lebih terang di Indigo justru. Lebih terang di Masked Mark III, Indigo sedikit lebih gelap. Jadi ya unik aja kebalik-baliknya itu. Lalu yang bikin Indigo berbeda dari semua Masked Mark I, Masked Mark II, Masked Mark III adalah di nozzle-nya yang bisa dilepas, yang bisa di screw dan unscrew, dan lu dapetin separate filternya juga memang untuk si nozzle-nya. Lalu itu bukan untuk tuning ya, ini cuman kalau kotor bisa diganti gitu doang loh. Kalau kita ngomongin kabel juga, Masked Mark III buat gue kabelnya paling buruk dari semua Masked Mark I, Masked Mark II, Masked Mark III, dan Masked Indigo ya. Paling bagus Indigo dan Masked Mark II. Masked Mark I itu kan kebanyakan orang nggak suka gara-gara dia punya QDC untuk si konektornya, semacam QDC walaupun agak beda. Lalu kemudian Masked Mark II ya sama Masked Mark yang Indigo udah mirip lah, maksudnya lu dapetin dual pin konektor, kabelnya braided dan juga tebel. Sementara di Masked Mark III ini loh, itu kabel di bawahnya tuh tebel banget dan keras banget, sampai gue kayak tinggi gini dia diem gitu. Jadi gue nggak tahu apa yang mereka pikirin, tapi kabelnya itu sangat gak enak. Sampai kebanyakan katanya kalau orang main ke BTM gitu, Beyond the Music, bisa suka beli kabel lain kayak efek audio Eros gitu atau gimana. Jadi kabel bawaannya tuh memang nggak enak banget. Nah, secara fisik jadi emang walaupun kesannya mirip di foto, tapi setelah lihat sana sininya sebenarnya cukup berbeda.
Dan kalau kita ngomongin suara, well, gue nggak ngukur Mesh Mark III, tapi gue bisa kategorikan Mesh Mark I itu sebagai yang paling agresif, dia treble-nya paling nyerang, paling ngegigit, tapi juga paling berani suaranya. Kalau buat gue sendiri agak kepedesan. Mesh Mark II itu bisa dibilang lebih kalem, suaranya lebih kalem dibandingkan Mesh Mark I. Nah, Mesh Indigo ini somehow kayak ada di tengah-tengah, nggak senyantai Mesh Mark II, tapi juga somehow lebih berbobot daripada Mesh Mark II, tapi nggak nyantai juga, gimana ya. Tapi impactnya lebih asik, energinya lebih ada daripada Mesh Mark II, walaupun mungkin Mesh Mark II kadang-kadang lebih terasa nyantai, cuman impact dan bodinya itu lebih berasa di Mesh Indigo. Makanya gue ngerasa Mesh Indigo itu yang at least buat pribadi gue ya, itu paling balance tonalnya, dan secara teknikal juga somehow gue imagingnya sedikit lebih dapat micro details dari Mesh Indigo. Sementara Mesh Mark III itu paling beda daripada Mesh Mark I, Mesh Mark II, Mesh Indigo, ya karena somehow dia suaranya paling smooth, paling tebel, tapi bassnya juga paling nyantai, treble attack-nya paling nyantai. Intinya itu IM yang Mesh paling nyantai, yang to be honest buat selera gue pribadi terlalu nyantai, jadi impact-nya nggak terlalu berasa, gigitannya juga nggak terlalu berasa. Jadi ya gue sendiri kurang suka Mesh Mark III, tapi anyway itu salah satu ciri khas Mesh di mana imaging dan soundstage yang luasnya itu masih berasa. Kalau lu tanya selera gue, number one gue jelas banget paling suka Mesh Indigo. Number two gue malah lebih suka Mesh Mark I, tapi gue lebih suka bentuk sama ergonomi dan physicalnya Mesh Mark II sih. Cuman kalau ngomong suara doang, gue lebih suka Mesh Mark I, lalu baru Mesh Mark II di urutan ketiga, dan Mesh Mark III justru di urutan keempat yang gue pribadi paling kurang suka. Tapi that's just me. Oke, gitu aja paling ini ngalor ngidul, ngobrol-ngobrol nyantai apa yang gue pernah coba, dan ya komen gue lah. Anyway, kalau lu mau coba Tanjim Origin dan juga Mesh Mark III, bisa semuanya coba di Beyond the Music lantai ground di STC Senayan. Thank you for watching, see you next time, bye bye.